Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola, momentari sepak bola, dengan kebahagiaan tentunya dan dengan rasa deg-degan sebahagia kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, dan sedeg-degan kita menyaksikan kemenangan Barcelona yang harus menang dan harus bertarung, harus menciptakan gol dengan 10 pemain ya, 10 pemain. Ya, jadi ada beberapa match yang sudah selesai. Real Madrid menang 2-1, lalu ada juga Arsenal menang 7-1. Bro, udah kasih pialanya ke Arsenal dah. Lalu juga ada Leverkusen ya kalah sama Bayern Munchen 3-0. Liverpool menang 1-0 berhadapan dengan Paris Saint-Germain, dan sementara Barcelona menang berhadapan dengan Benfica dengan skor 1-0 dengan 10 pemain. Nah, 10 pemain. Jadi pembahasan kali ini adalah kok bisa Barcelona menang dengan 10 pemain? Apa saja yang harus dijadikan pelajaran ketika lawan Benfica di leg kedua nanti, dan apa aja yang kurang nih buat Barcelona nih ya. Info-info seputar pemain Barcelona nanti akan gue bahas. Jadi sebelum gue lebih lanjut untuk mereview match Barcelona 10 pemain menang lawan Benfica 11 pemain ini, ya absen-absen dulu ya. Sekalian absen-absen, kalian dari mana aja seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke yang lagi di luar Indonesia. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang temannya masih nyangkut utang segera dibayar. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Nah, kemarin intermezzo sebentar ya, gue ngasih pertanyaan ke kalian. Kalian nih subscribe gue itu dari mana ya? Apakah lu udah ngikutin gue dari Suci atau Suca gitu di Kompas dan Indosiar, ataukah lu ngelihat gue dari YouTube orang, atau lu nonton film, atau lu follower gue di media sosial Instagram atau X, atau dari TikTok? Nah, yang dari TikTok gue udah duga emang nggak ada, paling cuma satu doang tuh. Tapi sisa semua penonton gue ini jawabannya bikin gue terharu. Ada yang ngikutin gue, bang, gue ngikutin lu sebelum lu ke Spanyol, lagi prime lu pas gondrong, lagi prime gue. Sekarang juga masih prime, bro. Ada yang bilang gue ngikutin lu dari Suci, bang, tiba-tiba lu sampai bahas bola gue ikutin. Kebetulan juga gue curers. Wah, ini gue terharu sih ya. Gue ngikutin lu dari zaman tagline-nya masih mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Wah, keren banget. Terima kasih teman-teman ya. Semoga lu semakin sukses, berkembang juga ya, dan ya apa yang lu pengen semua tercapai lah. Oke, langsung kita bahas. Barcelona menang berhadapan dengan Benfica dengan skor 1-0 di Benfica Stadium ya. Yang pertama, gue nggak ngerti kenapa nih Barcelona demen banget sama yang namanya challenge ya. Kayak kalau ada cara yang gampang, kenapa dia pilih pakai cara yang susah buat menang? Cara gampang menang Liga Champions kan tinggal lu defense, pragmatis, parkir bus, serang sekali, gol 1-0, bertahan total di belakang, udah. Kalau nggak mengeluarkan atau mengerahkan kekuatan militer yang diktator untuk mengatur perpolitikan perangkat wasit buat menang, kan bisa itu cara-cara gampang dulu mah. Tapi Barcelona tidak melakukan itu. Ya. Gue tahu gitu, Barcelona menang 10 pemain waktu di final Supercopa sama salah satu tim. 10 pemain menang 5-2 ya. Tapi menang kartu merahnya kan di menit 60-an. Ya, tapi kan habis kartu merah nggak bisa golin lagi selain free kick gitu. Intinya adalah 10 pemain ngebantai 5-2. Cuman jangan sering-sering. Barcelona, El Catalan, tolonglah jangan bikin terlalu tegang lah main. Gue tahu Barcelona nih kenapa selalu seru dan menarik gitu, karena selain ada unsur sport ya, dia sebagai sport, dia ada sportainmentnya juga, dia ada entertainnya juga, karena Barcelona tuh seni. Lu kalau nonton Barcelona nggak bisa lu bedain dengan nonton klub-klub lain yang ya udahlah tujuannya ngambil trofi, ngincer piala ini. Enggak, kita ada seninya di situ. Cuma jangan terlalu seni sampai 10 pemain. Ya, buat Kubarsi tuh dijewer tuh kupingnya tuh Kubarsi sama si Sesni. Ya. 10 pemain di menit 20. Tapi jujur guys,
Ketika melihat Barcelona dengan 10 pemain, lalu yang dikorbankan adalah Olmo, ditarik, masuklah si Araujo. Entah kenapa gue kayak, kok gue yakin masih tetap menang deh. Kok gue yakin masih tetap menang deh. Kok gue yakin malah gak kebobolan deh. Kok gue yakin Szczęsny bagus deh. Kok gue yakin lirikan-lirikan matanya Rapinya ini bakal cetak gol deh. Terus kejadian. Gol. Ya. Oke, kita bahas secara keseluruhan dulu guys ya. Walaupun gue gak ngerti nih Barcelona, tolonglah hargain orang yang udah nonton jam 3 berarti ya. Terus kartu merah, perasaannya tuh udah seneng kayak yes, pemain Barcelona yang kartu merah, menit 20 Barcelona dibantai, tiba-tiba menang. Bayangin perasaan orang-orang itu guys. Barcelona udahlah. Oke, intermezzo udah selesai, kita fokus ke match ya. 4-2-3-1 Barcelona. Ada Szczęsny, lalu Cubarsí, Inigo, kanan Konde, kiri Balde yang dengan cukuran rambut yang barunya itu. Lalu ada Frenkie de Jong dan Pedri di tengah. Ini Magic Maestro Pedri mengangkat lini di sekitarnya. Lalu ada Lamine Yamal di kanan, di tengah Dani Olmo nomor 10. Sebelah kiri ada Rapinya, Rafael, dan sebagai striker ada Robert Lewandowski. Nah, di match pertama ini karena emang kartu merah di menit 20 agak susah nih untuk mengulas secara detail apa-apa. Cuma yang gua highlight adalah pergantian jeli yang dilakukan oleh Hansi Flick. Lu bayangin, pertama yang dikorbankan adalah Olmo. Gua sangat setuju. Ya kenapa? Karena biar tetap ada nomor 9 strikernya, entah jadi pemantul atau menjadi ya jadi wall di situ biar second ball-nya dapat nih kiri kanan Rapinya dan si Lamine Yamal. Makanya harus tetap ada Lewandowski. Formasi berubah menjadi 4-4-1. Tuh bukan 4-4-2. Kalau 4-4-2 kan 11 pemain, nih 4-4-1. Langsung seperti itu dan gue ngerasa wah ini shape-nya nggak terlalu bolong. Ini garis pertahanan nggak terlalu kosong. Jadi wah ini masih ada kemungkinan menang nih, gue bilang masih ada kemungkinan menang nih. Satu lagi yang gue sangat apresiasi dari Hansi Flick adalah, nih guys, lu boleh nggak setuju sama gue ya? Mengganti Lamine Yamal dengan Ferran Torres. Itu hal yang gue salut sama Hansi Flick, yang bikin gue salut. Ya, maksudnya gini. Gue paham apa yang ada di pikiran Hansi Flick. Mengganti Yamal dengan Ferran Torres bukan untuk menjadikan Ferran Torres flank kanan, sayap kanan. Tapi mengganti Lamine Yamal dengan Ferran Torres supaya Ferran ditaruh di flank kiri, Rapinya ditaruh di kanan. Karena beberapa match sebelum match tadi, Barcelona berhadapan dengan Benfica, gua nggak ngelihat Lamine Yamal seperti Lamine Yamal pada biasanya. Itu back bagus tuh si Carreques. Dia defense-nya bagus, offense-nya bagus, bahkan gerakan Lamine Yamal kebaca. Gua nggak bilang Lamine Yamal mainnya itu jelek kalau lawan Benfica, tapi Lamine Yamal ketika lawan Benfica tidak seperti Lamine Yamal pada umumnya. Dan gua sangat kagum sama keputusan Hansi Flick untuk menaruh Rapinya di sebelah kanan. Karena beberapa kali ketika Rapinya ada di kanan, dia selalu create chance buat Barcelona, bahkan mencetak gol. Match terakhir kalau kalian ingat 5-4 skor terakhir gol dari mana? Dari Rapinya, tendangan dari Ferran Torres, soloran dari pojok, cut inside, dia ke tengah, inverted ke tengah, melakukan shoot. Dan apa yang terjadi? Satu kesalahan passing dari Benfica berhasil dimanfaatkan dengan Rapinya yang orang-orang bilang Rapinya sepertinya bisa mencetak gol dari manapun. Gue ngerasa ini kejelian Hansi Flick. Narik Lamine Yamal yang gak seperti Lamine Yamal biasanya, taruh Ferran Torres di kiri, pindahkan Rapinya di kanan. Gue bilang gak kalah Barcelona. Gue gak tahu yang gak kalah. Imbang bisa jadi, tapi menang. Tapi gak bisa golin. Di depan kita punya Rapinya, di tengah kita punya Magic Pedri Potter. Di belakang kita ada Szczęsny. Gue gak mau bilang Szczęsny. Szczęsny. Bro, 2 menit ada 2 on target.
Dua on target yang itu kalau bukan Szczęsny tuh satunya pasti nyeplos. Satu kena tangan, ya kena menit berapa itu? Belum 1 menit udah ada shoot dari siapa ya? Bukan Pavlidis sih. Namanya agak susah tuh, Skledhoder. Terus yang kedua, bola dari kiri lagi. Lu bro, Szczęsny bisa nangkep, bisa bikin save dari bola manapun bro. Bola datar kena tangan, bola datar, bola dari dekat kena tangan. Itu kurang dekat apa tuh yang pelontos, nendang, udah setara penalti, ketangkep Szczęsny. Ada lagi heading yang kena pala, tangan nggak kena, pala kena Szczęsny. Terus apa lagi? Ada tuh yang ada heading bolanya kepegang terus lepas, pemain Benfica datang pakai kaki dia. Pemain lain hampir terlena perangkap offside, tapi itu nggak offside. Cuma ada save nih. Ya yang jadi bertugas keras karena Kubarsi kartu merah, nggak bisa ngerokok dia tuh. Biasanya kalau Sociedad kemarin nggak ngapa-ngapain, sekarang ini dia kerja keras dia. Nanti ya gue kayaknya bikin 2 episode. Ini episode feel kita dulu nih. Ya setelah kemenangan Barcelona gue mau mengungkapkan perasaan tersebut. Nanti statistik di episode setelah inilah. Nah, bayangin save-nya Szczęsny itu. Bola deket kena, bola atas tangan kena, bola datar kena, bola tanggung kena. Terakhir itu menit 90 lebih si Renato Sanchez tuh yang golin ke lawan Perancis bikin Portugal menang. Shoot volley bro, dari jauh volley, bunyi kayak gitu, kena sama Szczęsny. Terus ini orang bener kayak, gue bilang apa, filsuf dia tuh kayak udah tahu mau ngapain, kayak nggak, ini nggak kebobolan, beneran nggak kebobolan, tenang aja. Bahkan Pedri dikasih man of the match ya sebagai MVP. Pedri bilang kita semua setuju kalau MVP ini diberikan kepada Szczęsny. Rapinya juga bilang udah kasih Szczęsny aja lah walaupun dia golin. Tapi itu yang harus dilakukan Barcelona adalah dia harus jeli bahwa Lamine Yamal nih pergerakannya kebaca sama si Carreras ya. Soalnya beberapa kali lawan Benfica dia nggak aktif. Lamine Yamal passing salah, gocek kerebut, tempo jadi hilang di Lamine Yamal. Ya dia baru ketemu si back yang bisa baca pergerakannya gitu. Sebelumnya soalnya aman-aman aja. Nah sebelah kiri Rapinya, tolong Hansi Flick, lu tahu kan dia tidak terlalu optimal apabila ditaruh flank kiri kalau lawan Benfica. Lu lawan tim lain bolehlah ditaruh flank kiri walaupun itu bukan posisi favorit Rapinya, kaki kanan juga bukan kaki terkuatnya, tapi dia masih mau-mau aja. Itu bukti cinta dia sama tim. Tapi lihat ketika dia main jadi nomor 10 di belakang Lewa, tapi lihat ketika dia main menjadi sayap kanan menggantikan posisi Lamine Yamal. Karena gue ngerasa Lamine Yamal gocekan oke. Ngotot oke. Tapi secara keputusan pun oke Lamine Yamal. Cuma secara lebih klinis untuk menciptakan gol, gue lebih unggul Rapinya soalnya bro. Itu. Jadi yang gue highlight pergantian mengorbankan si Araujo, mengorbankan Dani Olmo diganti oleh Araujo. Yang kedua ini masterclass banget keputusan dengan menarik Lamine Yamal diganti Ferran ditaruh kiri, Rapinya ditaruh kanan. Dan keputusan yang sangat luar biasa, lu kayaknya dengerin gua Hansi Flick, jangan tarik Pedri sampai menit ke 90 sampai menit akhir dilakukan oleh Hansi Flick ya. Kalau ditarik Pedri, waduh, gua nggak tahu lah apa yang terjadi tuh. Setidaknya kalau nggak ada create chance karena kita kurang pemain ya, kurang satu pemain, Pedri bisa washing time di tengah tuh. Bisa muter-muter, meliuk-liuk, entar dihantam lawan, pelanggaran. Bisa seperti itu. Nah, sama satu lagi yang gue suka dari Hansi Flick adalah ketika dia mengganti siapa yang diganti Gerard Martin ya? Adalah yang diganti Gerard Martin. Itu siapa ya? Diganti Gerard. Jadi Gerard Martin masuk, itu dia menjadi bek kiri, Balde ditaruh ke tengah. Oh, ganti Lewandowski ganti Gerard Martin. Gerard Martin jadi full bek kiri, Balde taruh di sayap kiri, penyerang sayap. Itu opsi-opsi darurat yang bikin kita kagum gitu.
Itu kunci kemenangan Barcelona sih menurut gua. Szczęsny bro, dia bilang kayak olahraga apa yang bikin ketika Szczęsny ditanya, Szczęsny apakah ini adalah penampilan terbaik Anda? Szczęsny bilang belum, ya ntar lu bakal lihat gue versi terbaik. Gila kan nih orang nih. Emang ini bikin gimana ya? Ketika bermain, ketika sportsnya datang, ya itu jadi olahragawan gitu. Dia jadi atlet. Gue atlet, gue orang profesional atlet gitu. Tapi ketika sportnya selesai, event sepak bolanya selesai, intermezzo lainnya tuh kayak presscon atau podcast, dia bisa entertain. Jadi gue happy banget dengan Barcelona yang sekarang apapun hasilnya ya. Mengingat nanti berarti PR-nya adalah ya gimana itu nambel Kubarsi. Ya gue ngerasa Inigo sama si Araujo ya cocok-cocok aja gitu kan. Tapi itu cocok ketika dia main agak deep Barcelonanya. Gimana kalau main high press atau mau pakai offset trap, itu juga belum ketebak gitu. Jadi intinya adalah kalau di leg kedua nggak apa-apa kalau Lamine Yamal main dulu di sebelah kanan posisi biasa. Tapi kalau Lamine Yamal diganti, gue sangat setuju dan nggak apa-apa. Buat kita kasih opsi di situ, di sebelah flank kanan ditaruh Rapinya. Atau sekalian Lamine Yamal cadangan, nggak apa-apa gue. Nggak apa-apa, ada Rapinya di situ. Si Carekas jadi geter, jadi agak ragu. Gue kalau maju, ini Rapinya ditinggalin kayak, udah gue di sini aja lah. Tapi gue lewat nanti, bingung. Ya jadi leg kedua, Szczęsny tetap kiper. Ya kalau ada opsi-opsi darurat kayak kemarin boleh tuh si Rapinya ditaruh kanan, Balde ditaruh flank kiri, belakang Balde ada si Gerard Martin, tetap Sekor Lewandowski. Tapi gue nggak yakin seperti kita darurat seperti match tadi ya, karena gue ngerasa di Olimpik Barcelona mendominasi, Barcelona menguasai bola, dan mudah-mudahan tidak ada faktor-faktor non teknis atau faktor-faktor yang menggagalkan Barcelona dengan ketidakberuntungan tuh gue nggak mau gitu. Karena kalau lu nonton episode sebelumnya gue udah bilang Barcelona kualitas ada, mentalitas ada, ya lucknya dapat gak nih? Kalau dia nggak dapat luck, aduh tiba-tiba Kubarsi merah, tiba-tiba ntar apalah, mudah-mudahan ada semua dan kita dalam keadaan bertanding atau dalam keadaan yang siap untuk menghadapi siapapun. Jadi kalau kayak kualitas kita udah yakin, mentalitas tuh udah ada di Barcelona dan faktor lucknya ada, tapi ketika tim lawan nih terus kita kalah, gue sih ya ikhlas pasti. Kalau itu unsur ketiga tersebut udah ada di Barcelona, tapi kita tetap kalah sama lawan, yaitu udah pasti lawannya saat itu lebih bagus dari Barcelona. Tapi kalau kayak lucknya kurang, entar mentalnya kurang, atau ada non teknis lain, gue kalau kalah nggak terlalu terima gitu. Cuma kalau udah tim dalam keadaan siap berhadapan dengan tim, menang kita happy, kalah pun ya nggak masalah. Oke? Gitu aja teman-teman. Nanti gue akan lanjutkan episode berikutnya dengan fakta dan data atau hal-hal yang unik dari match Liga Champions ini. Dan terima kasih yang udah kemarin komentar, yang nonton gua dari gua gondrong, dari gua mengomentari sepak bola dengan kesotauan, dari gua bahas timnas terus, dari gua suci, dari X gua, dari gua di Instagram gua, dari TikTok. Gua emang masih dalam pikiran gua sih orang-orang di TikTok tuh sebenarnya beneran hidup apa enggak, beneran nyata apa enggak, apa dia nggak geser, nggak nge-convert ke YouTube atau seperti apa, gue nggak tahu. Jadi terima kasih Karbol Mania yang militan. Nanti kita akan mudah-mudahan sebelum Lebaran kita main bola fun football bareng, entah football di lapangan gede atau futsal atau mini soccer lah. Oke? Ditunggu komennya kenapa Barcelona bisa menang 1-0 lawan Benfica dengan 10 pemain, dan gimana perasaan lu ngelihat roller coaster match kayak semalam. Oke? Vamos!